Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di Zoom malam hari ini. Tak lupa juga salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam hari ini, saya Oktawinarti sebagai moderator akan menyampaikan beberapa slide presentasi hasil diskusi kami dari kelompok 4. Topik yang akan kita bicarakan mengenai posisi Pancasila di tengah ideologi dunia dan ideologi Pancasila digantikan dengan ideologi lain dan pemerintahan Orde Baru. Next. Sebelum masuk ke materi, baiklah saya akan memperkenalkan nama kelompok 4. Yang pertama Pepi Rahmi Putri, yang kedua Oktawinarti yaitu saya, yang ketiga Nurul Fatin Amira, yang keempat Nurfa Maliyah, yang kelima Nur Fitria Cindy. Baiklah, masuk saja ke topik diskusi kita. Yang pertama, next. Hakikat Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yaitu panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Jadi Pancasila adalah prinsip pedoman yang menjadi landasan masyarakat Indonesia dan sumber hukum negara. Next. Bicara tentang hakikat berarti membicarakan tentang hal-hal yang hakiki atau mendasar, yaitu A. Pancasila sebagai dasar negara, B. Pancasila sebagai pandangan hidup, C. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, D. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia, E. Sebagai cita-cita Pancasila dan tujuan bangsa Indonesia. Next. Bagaimana posisi Pancasila di tengah ideologi dunia? Pancasila sebagai ideologi memiliki karakter utama sebagai ideologi nasional. Ia adalah cara pandang dan metode bagi seluruh bangsa Indonesia untuk mencapai cita-citanya, yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Pancasila adalah ideologi kebangsaan karena ia digali dan dirumuskan untuk kepentingan membangun negara bangsa Indonesia. Pancasila yang memberi pedoman dan pegangan bagi terciptanya persatuan dan kesatuan di kalangan warga bangsa dan membangun pertalian batin antar warga negara dengan tanah airnya. Baiklah, slide berikutnya akan dibacakan oleh Nurul Fatin Amira. Kepada Nurul Fatin Amira dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fatin Amira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fatin Amira ingin melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh Oktawinarti. Beberapa ideologi di dunia yaitu konservatisme, Marxisme dan komunisme, demokrasi sosial dan sosialisme demokratis, anarkisme, feminisme, ekogolisme, nasionalisme, rasisme, dan fundamentalisme Islam. Next. Menurut kami,
ideologi Pancasila disandingkan dengan ideologi dunia lainnya. Sudah sangat cocok dengan jiwa dan raga bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, semua bangsa Indonesia kami rasa tidak perlu lagi menggunakan ideologi negara-negara lainnya. Next. Apa yang terjadi jika ideologi Pancasila digantikan dengan ideologi lainnya? Pertama, terjadi ketidakstabilan sosial. Kedua, persatuan bangsa akan terancam. Dan ketiga, kestabilan politik tidak akan tercipta. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nur Fitria Cindy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitria Cindy, akan melanjutkan dari Nurul Fatin Amira. Masa pemerintahan Orde Baru. Pengertian Orde Baru. Orde Baru atau Orba adalah sebutan bagi masa pemerintahan rezim Soeharto yang menggantikan Soekarno sebagai Presiden RI kedua yang dimulai pada tahun 1966. Arti Orde Baru adalah sebutan tata tertib atas kehidupan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia yang diletakkan kembali kepada pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara konsekuen dan murni. Next. Latar belakang lahirnya Orde Baru. Orde Baru lahir dari diterbitkannya Surat Perintah 11 Maret atau Supersemar pada tahun 1966 yang kemudian menjadi dasar legalitasnya. Orde Baru bertujuan meletakkan kembali tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa, dan negara pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Next. Tujuan Orde Baru, yaitu mengoreksi total penyimpangan yang terjadi pada era pemerintahan Orde Lama. 2. Penataan kembali seluruh aspek kehidupan rakyat, bangsa, dan negara. 3. Melaksanakan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. 4. Menyusun kembali kekuatan bangsa untuk menumbuhkan stabilitas nasional guna mempercepat proses pembangunan bangsa. Selanjutnya akan dibacakan oleh Pepi Rahmi Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pepi Rahmi Putri. Saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya disampaikan oleh Nur Fitria Cindy. Sistem pemerintahan Orde Baru. Sistem pemerintahan Orde Baru adalah patronase atau patronasi atau bapakisme. Soeharto memberikan posisi-posisi penting dalam pemerintahan kepada lawan-lawan politiknya. Soeharto juga memberikan kesempatan bagi para penduduknya untuk dapat melakukan bisnis yang menguntungkan. Sejak pemerintahan pada tahun 1967, Presiden Soeharto membentuk kabinet pertama, yaitu Kabinet Ampera. Kabinet setelah pemilu pertama tahun 1971. Presiden membentuk kabinet baru bernama Kabinet Pembangunan. Sepanjang 32 tahun
era kepemimpinan Soeharto telah terjadi pergantian kabinet sebanyak 8 kali. Kabinet berakhir adalah Kabinet Pembangunan 7 yang masa jabatannya hanya berlangsung selama 2 bulan. Next. Sejarah Orde Baru. Sejak tahun 1950-an, Indonesia mengalami krisis ekonomi. Persaingan politik menjadi semakin sengit. Partai Komunis Indonesia, PKI, menjadi kelompok yang paling sering disudutkan dan dicurigai oleh elemen lain di pemerintahan. Keberhasilan Soeharto dalam mengamankan negara terbayar dengan diserahkannya mandat Presiden Soekarno kepadanya. Melalui Super Semar, Soeharto diangkat menjadi presiden dan pemimpin Indonesia selama 32 tahun lamanya. Berbagai keberhasilan diraih oleh pemerintahan Orde Baru, terutama dalam bidang ekonomi. Kronologi jatuhnya Orde Baru pun berlanjut dengan persaingan politik yang menjadi tidak imbang akibat penyederhanaan petani dan indikasi kecurangan dalam pemilu. Pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto membacakan pidato pengunduran dirinya, sehingga masa pemerintahan Orde Baru secara resmi berakhir dan digantikan dengan Orde Reformasi di bawah pemimpin B.J. Habibie yang pada waktu itu menjabat sebagai wakil presiden. Next. Kebijakan pemerintahan Orde Baru. Tujuan utama pemerintahan Orde Baru adalah menciptakan stabilitas ekonomi dan politik. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah meluncurkan berbagai macam kebijakan, yaitu 1. Kebijakan ekonomi, membuat program yang disebut dengan Rencana Pembangunan 5 tahun atau Repelita. 2. Kebijakan politik. Kebijakan politik dalam negeri pertama adalah pembubaran PKI beserta organisasi-organisasi sayapnya dan membersihkan DPR atau MPR dari unsur-unsur PKI. 3. Kebijakan sosial. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan seperti program keluarga berencana, transmigrasi, gerakan wajib belajar, dan gerakan orang tua asuh. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nurfa Malia. Nurfa. Ya. Baiklah, nama saya Nurfa Malia akan melanjutkan pembacaan dari PEPI, yaitu perbedaan Orde Lama dan Orde Baru. Orde Lama, kebijakan ekonominya tertutup dengan orientasi komunis atau sosialis. Pada Orde Baru, kebijakan ekonominya terbuka dengan orientasi kapitalis. Pada Orde Lama, politiknya yaitu pada politik emosionalisme masyarakat masih sangat tinggi karena negara baru saja merdeka. Mulai banyak proyek mercusuar yang bermunculan karena masyarakat memiliki keinginan untuk melihat unggul di mata negara lain. Pada Orde Baru, politiknya yaitu memiliki keinginan yang kuat untuk berubah dan memperbaiki permasalahan yang muncul pada masa Orde Lama dan berkeinginan untuk membangun ekonomi serta membuka ruang bagi para investor asing.
Stabilitas politik dan ekonomi pada Orde Lama, yaitu tingkat inflasinya sangat tinggi. Pada Orde Baru, inflasi berhasil ditekan pada tahun 1966 tingkat inflasi mencapai 5.000% dan berhasil ditekan menjadi 5-10% pada tahun 1970. Pada Orde Lama, sumber daya manusianya, yaitu kualitas SDM yang mumpuni masih terbatas karena baru berhasil keluar dari masa penjajahan. Kalau di Orde Baru, sumber daya manusianya semakin banyak, SDM berkualitas karena meningkatnya prestasi masyarakat yang bersekolah. Pada Orde Lama, kondisi dunia, situasi dunia baru saja selesai melewati Perang Dunia Kedua. Pada Orde Baru, kondisi dunianya sedang dalam masa oil bomb. Berakhir Perang Dingin dan Perang Vietnam memberikan dampak positif pada kondisi negara. Next. Ciri-ciri pemerintahan Orde Baru. Pemerintahan diktator dan otoriter, tetapi kondisi tetap aman, nyaman, dan terkendali. Implementasi hak asasi manusia masih sangat terbatas dan masih marak terjadi pelanggaran HAM. Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Pemilu hanya diikuti 3 partai, yaitu PPP, Golkar, dan PDI. Pemilu diadakan 5 tahun sekali, tetapi tidak bersifat demokratis. Terjadinya pemerintahan dengan sistem sentralistik kekuasaan pada presiden, di mana seluruh proses politik ditopang dan diatur oleh presiden. Selanjutnya, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sedang berkembang pesat, tetapi tidak berbasis ekonomi kerakyatan. Selanjutnya, kebebasan pers sangat terbatas dan tindak korupsi terjadi di mana-mana. Kebijakan publik tidak transparan, serta tidak adanya kebebasan untuk berpendapat sehingga memberikan kesan ideologi tertutup. Next. Kelebihan dan kekurangan Orde Baru. Kelebihan Orde Baru yaitu meningkatnya GDP per kapita Indonesia. Pada tahun 1968, GDP per kapita Indonesia hanyalah $70 dan berhasil mencapai lebih dari $1.000 pada tahun 1996. Program keluarga berencana yang tidak dilakukan pada masa Orde Lama berhasil diimplementasikan pada masa Orde Baru. Yang ketiga, semakin banyak orang yang bisa membaca sehingga tingkat pengangguran menurun. Yang keempat, kebutuhan pangan semakin tercukupi. Yang kelima, keamanan dalam negeri semakin meningkat. Yang keenam, gerakan wajib belajar dan gerakan nasional orang tua asuh sukses dilaksanakan. Selanjutnya, Indonesia mulai membuka peluang investasi bagi investor asing sehingga menerima banyak dana dari luar negeri. Selanjutnya, repelita rencana pembangunan 5 tahun sukses dilaksanakan. Kekurangan atau kelemahan Orde Baru. Pertama, kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme marak terjadi di semua kalangan masyarakat. Kedua, pembangunan negara tidak merata dan muncul perbedaan mencolok antara pembangunan pada pusat dan daerah. Kekayaan daerah banyak digunakan untuk pembangunan pada pusat kota. Ketiga, rasa ketidakpuasan bermunculan di sejumlah daerah di Indonesia seperti Aceh dan Papua karena kesenjangan pembangunan yang terjadi. Yang keempat, tidak ada tanda-tanda penggantian atau penurunan kekuasaan di presiden berikutnya. Yang kelima, hak asasi manusia masih belum diperhatikan dengan benar dan kekerasan banyak digunakan sebagai solusi menyelesaikan permasalahan, sebagai contoh operasi rahasia Petrus atau penembakan misterius. Yang keenam, banyak koran dan majalah yang dihentikan penerbitan dan peredarannya secara paksa sehingga menyebabkan kebebasan pers sangat terbatas. Yang ketujuh, kebebasan berpendapat masih sangat terkekang. Yang kedelapan,
terdapat kesenjangan sosial bagi si kaya dan si miskin, di mana orang kaya memiliki hak yang lebih baik dari orang miskin. Sekian, terima kasih. Baiklah, itulah hasil presentasi diskusi dari kelompok 4. Apakah ada yang ingin bertanya atau memberikan saran dan sanggahan pada materi yang telah kita baca pada malam hari ini? Untuk sesi pertanyaan, saran, dan sanggahan sudah dibuka. Adakah yang ingin bertanya? Atau yang tidak paham dengan materinya? Apakah tidak ada yang ingin bertanya? Atau memberikan sanggahan dan jawabannya? Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Ya, dipersilakan kepada Nur Fitria Cindy untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitria Cindy. Saya mau bertanya kepada teman-teman semua, maksud dari Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa itu seperti apa ya? Mohon dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertanyaan Cindy akan saya jawab sendiri. Maksud dari Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa adalah Pancasila merupakan keputusan final bagi bangsa Indonesia yang harus dilakukan oleh seluruh rakyat, di mana Pancasila merupakan asas atau pedoman hidup masyarakat Indonesia berbangsa dan bernegara satu tanah air. Jadi hakikatnya Pancasila ini merupakan pokok atau pandangan hidup masyarakat Indonesia yang dijadikan perjanjian luhur. Itu saja jawaban dari saya. Apakah ada saran atau sanggahan yang lainnya? Apakah ada yang ingin menyanggah atau bertanya kembali?
Baiklah, jika tidak ada yang bertanya, saya akan menarik kesimpulan dari materi yang telah kita bahas pada malam hari ini. Kesimpulannya adalah Pancasila dijadikan dasar untuk mencapai tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 atau Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila dijadikan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa untuk mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai ideologi memiliki karakter utama sebagai ideologi nasional. Ia adalah cara pandang dan metode bagi seluruh bangsa Indonesia untuk mencapai cita-citanya, yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Jika Pancasila digantikan dengan ideologi lain, maka tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara akan kacau, serta kesatuan dan persatuan bangsa akan terancam. Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan rezim Soeharto yang menggantikan Soekarno sebagai Presiden RI kedua yang dimulai pada tahun 1966. Arti Orde Baru adalah sebuah tata tertib atas kehidupan rakyat, bangsa dan negara Indonesia yang diletakkan kembali kepada pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang 1945 secara konsekuen dan murni. Baiklah, sampai di sini pembacaan diskusi dari Kompo 4. Jika ada kata-kata saya yang salah dari selaku moderator, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.